Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan juga para jamaah, kawan-kawan, sahabat yang juga berkumpul di tempat masing-masing melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini termasuk kajian yang mendapatkan kelancaran, kemudahan dalam menjalani hidup di awal tahun sampai akhir tahun dan seterusnya ke depan. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum membahas materi yang telah kami siapkan, ada baiknya kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama, doa yang untuk orang-orang yang sedang sakit. Pada hari ini Pak Dr. Haji Mulyana Abdullah, Kepala ITC, sedang berbaring di rumah sakit Advent. Kita hantarkan dengan doa, mudah-mudahan akan memberikan kesembuhan, kesehatan yang Allah berikan kepada Pak Mulyana Abdullah, atau juga mungkin kawan-kawan lain ada yang sedang sakit, silakan dimohonkan masing-masing. Mudah-mudahan doa kita diijabah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa untuk kita masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya doa minta untuk kelancaran dalam menjalani hidup di alam jagat raya ini. Sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dalam hidup ini, sehingga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk minta kelancaran dalam hidup, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin jamaah yang berbahagia, tema yang kita ungkap di pagi hari ini 45 menit ke depan, temanya adalah kajian surah At-Tahrim ayat 8, memahami makna taubatan nasuha dalam upaya mewujudkan kepulangan husnul khotimah. Nah, ini tema yang kita ungkap di hari Ahad 5 Januari 2025, 5 Rajab 1446 Hijriah. Dan hari Ahad ini merupakan Ahad pertama di 2025. Insya Allah kita akan menempuh ke depan kurang lebih 54 minggu ke depan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kajian ini, sehingga Allah tetap memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, kelancaran segala urusan yang kita hadapi dan kita laksanakan. Mari kita lihat surat At-Tahrim ayat 8 dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang hadir di masjid, di Zoom meeting, semuanya termasuk yang dipanggil dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Dia Allah menghendaki bagi orang yang beriman tobat itu tobat yang semurni-murninya. Karena boleh jadi ada orang yang tobatnya tidak murni. Apa itu? Tobat-tobatan. Nah, gitu ya. Tapi Allah di sini mengajak kepada orang yang beriman untuk taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
Nah, itu arti dari ayat yang kita baca, surat At-Tahrim ayat 8. Mari kita lihat bagian selanjutnya, yaitu interpretasi para mufasir. Kita ingin melihat bagaimana para pemikir, para mufasir memberikan penjelasan tentang ayat yang kita baca. Kita lihat mufasir yang pertama, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Al-Qur'annya taubatan nasuha, yang melibatkan penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Itu di dalam taubatan nasuha itu, dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, yang pertama penyesalan, menyesal berbuat dosa, bukan senyum-senyum, menangis gitu ya. Karena ada orang yang berbuat dosa tenang-tenang saja, hati-hati tuh, bahkan terus memproduksi dosa dengan segala macam aktivitasnya, hati-hati. Nah, jadi pertama harus menyesal, membayangi bagaimana beratnya siksa, bagaimana beratnya azab gara-gara dosa-dosa ini. Bayangkan di saat sedang bertaubat itu. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ogah untuk mengulanginya lagi, ogah untuk mengulanginya lagi. Tekadkan dalam hati. Dan memang bertekad itu di dalam hati, karena yang paling kuat hati itulah yang menjadikan apa yang akan kita lakukan mulai dari hati. Memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, diperbaiki apa-apa yang pernah dilakukan untuk terus menuju kepada perbaikan yang lebih sempurna. Menurutnya, Allah yang Maha Pengasih berjanji akan menutupi dosa-dosa hambanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, jika mereka menjalankan taubat dengan tulus. Allah juga memberikan kabar gembira berupa surga, sebuah wujud kasih sayangnya yang sempurna. Nah, ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat tafsir yang lain, ya. Dalam tafsir As-Sa'di ini, Allah memerintahkan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dalam ayat ini, menjanjikan penghapusan kesalahan-kesalahan, dimasukkan ke dalam surga, dan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan pada saat orang-orang yang beriman berjalan dengan cahaya keimanan pada hari kiamat. Mereka menikmati rezeki dan kenikmatan. Kalau orang yang tidak tobat, ya tidak ada cahaya di hari kiamat. Ya gelap aja, bahkan buta, tidak bisa melihat arah yang dituju, ya. Tapi orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, pada hari kiamat itu mereka akan didatangi, akan mendapatkan cahaya. Allah mengabulkan permintaan mereka, dan Allah mengantarkan mereka beserta cahaya dan keyakinan yang ada pada diri mereka menuju surga penuh kenikmatan dan berada di dekat Rabb yang Maha Mulia. Ini semua adalah buah dari taubat secara umum, mencakup seluruh dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yang hanya dilakukan semata-mata mengharap bertemu dengan Allah serta berada dekat dengannya. Taubata terus menerus dilakukan di seluruh hal ihwalnya. Nah, dalam tafsir As-Sa'di lebih gamblang lagi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Qurtubi, nah ini
Al-Qurtubi menekankan pada makna taubatan nasuha. Ia menjelaskan bahwa taubat ini haruslah murni dan hanya mengharap keriduan Allah, diikuti dengan perbaikan akhlak dan amal perbuatan. Menurut Al-Qurtubi, Allah yang Maha Penyayang memiliki sifat menutupi aib hambanya di dunia dan akhirat. Sifat ini menjadi teladan bagi manusia agar tidak membuka aib orang lain, melainkan menutupi dan menuntunnya menuju perbaikan. Ini kata Al-Qurtubi, karena memang manusia pada umumnya suka membuka-buka aib orang. Orang tidak mau dibuka aib-aib, dibuka oleh orang lain. Nah inilah para pembuka aib, mari bertaubat ya. Halo, dengan taubatan nasuha, sehingga kita mendapatkan keberuntungan dengan taubatan nasuha yang sedang kita ungkap ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat bagian selanjutnya, nilai-nilai pedagogis. Nah ini nilai-nilai pedagogis kita ungkap. Yang pertama kita lihat nilai-nilai pedagogis kesadaran akan kasih sayang Allah. Surat At-Tahrim ayat 8 mengajarkan bahwa Allah senantiasa membuka jalan bagi hambanya untuk bertaubat. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Penyayang dan Maha Pemaaf, yang selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Nilai pedagogis ini menanamkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk memperbaiki diri tanpa merasa putus asa dari rahmatnya. Jadi tidak ada putus asa di kita mendidik, membimbing anak-anak kita, anak didik kita, anak biologis kita menanamkan keyakinan bahwa setiap orang yang memiliki peluang untuk memperbaiki diri tanpa merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang salah, ya gak apa-apa, udah taubat saja. Nah, jadi dengan taubat itu tadi yang diungkapkan dalam tafsir di atas yang kita bahas. Kemudian nilai-nilai pedagogis yang lain kita lihat menumbuhkan sikap malu untuk berbuat dosa. Makanya orang yang berbuat dosa biasanya tidak terang-terangan. Lampu yang terang diredupkan, ruangan yang terbuka digordengkan. Wah, digordengkan pakai goreng maksudnya gitu ya. Kemudian malu ada itu ya. Menumbuhkan sikap malu untuk berbuat dosa. Ayat ini mendorong hamba Allah agar merasa malu terhadap dosa-dosanya dan segera bertaubat. Nilai ini mengajarkan pentingnya memiliki rasa malu sebagai benteng moral yang dapat menjaga seseorang dari melakukan pelanggaran yang sama. Kalau orang sudah tidak ada rasa malu lagi, gimana ini kira-kira? Ya mungkin ya rasa malu yang ditanamkan Allah di hatinya sudah dicabut mungkin, sehingga dia lebih sengaja berbuat dosa, menutupi diri dari dosa-dosa itu. Kenapa? Karena rasa malunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya menutupi aib diri dan orang lain. Nah ini Allah yang menutupi aib hambanya mengajarkan kepada manusia untuk meneladani sifat ini. Nilai pedagogisnya adalah membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain dengan tidak menyebarkan kesalahan atau aib, melainkan membantu mereka memperbaiki diri. Hati-hati orang-orang yang suka membongkar-bongkar, membuka-buka kesalahan orang, bahkan dibuka di depan orang banyak.
ini sedang memproduksi dosa-dosa yang menghantarkan kepada kerepotan nanti hidup di alam dunia dan di alam akhirat. Maka di sini bagaimana kita menanamkan ke anak-anak kita supaya anak kita selalu menutupi aib dirinya, dan bila ada aib orang lain yang ketahuinya, terus dia itu menutupinya rapat-rapat dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang bersalah. Itu bukan dibongkar-bongkar dengan tujuan supaya saya lebih hebat dari orang lain, karena ada orang yang kecenderungannya seperti itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dorongan untuk taubat yang tulus. Dalam bahasa Al-Qur'annya taubatan nasuha yang diungkapkan dalam ayat tadi. Surah ini menekankan pentingnya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nilai pedagogisnya ini mengajarkan bagaimana seseorang dapat memperbaiki hubungan dengan Allah melalui taubat yang ikhlas, berjanji tidak mengulangi dosa dan memperbaiki perbuatannya di masa depan. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Di kalau anak didik kita, anak biologis kita ada yang salah, ada yang di situ terlihat ya, maka doronglah mereka untuk selalu sadar akan kesalahannya, sehingga selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga memperbaiki perbuatan di masa yang akan datang. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita lihat menanamkan harapan dan optimisme. Ayat ini memberikan harapan bahwa siapapun yang bertaubat dengan tulus akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nilai ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang penuh optimisme dan motivasi untuk terus berbuat baik meski memiliki masa lalu yang kelam. Yang sudah ya sudah, yang sudah ya sudah. Nah sekarang ke depan kita perbaiki. Itu sosok manusia yang penuh dengan optimis di dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat landasan teoretis. Kalau tadi landasan pedagogis, nah sekarang landasan teoretisnya. Kita lihat bersama-sama makna taubatan nasuha. Taubat berasal dari kata taba yatubu, tauban, taubatan. Nah ini kalau orang-orang bahasa Arab atau orang pesantren atau orang yang pernah belajar bahasa Arab akan ingat taba yatubu, tauban, wa taubatan, yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Nah ini taubat itu ya, taubat itu jadi kembali dari perbuatan maksiat atau rujuk atau kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Ibnu Qayyim mendefinisikan taubat sebagai penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang telah dilakukan, meninggalkannya saat sedang melakukannya, dan berkeinginan keras untuk tidak melakukannya lagi. Ia akan meninggalkan semua yang dibencinya dan menuju segala yang dicintainya. Itu makna taubatan nasuha. Selanjutnya hadirin walaikumsalam rahimakumullah, kita melihat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa taubat adalah tindakan hati membersihkan jiwa dari dosa. Dengan taubat, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyesal atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Taubatan nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya lagi pasti, maka akan terhapuslah semua kesalahan yang terdahulu. Dengan bertaubat,
kita dapat membersihkan hati dari noda yang mengotorinya. Sebab dosa menodai hati dan membersihkannya merupakan kewajiban. Nah, ini dalam pandangan Al-Ghazali. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Rasul SAW bersabda, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun, rawahu Tirmidzi. Setiap anak Adam, setiap manusia berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi anak Adam itu selalu bikin salah, melakukan kesalahan, bahkan terus saja berbuat salah. Nah, ingat, kalau sudah perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan dilakukan, maka sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah juga menganjurkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar. Jadi bersegera bertaubat dan beristighfar. Hati-hati kalau ada dosa. Nanti aja kan mau puasa sebentar lagi, kita menunggu kawan-kawan yang pernah kita dosai untuk diundang makan, untuk minta ampun mengampuni, itu salah ya. Salah menunggu-nunggu. Kata Allah, bersegeralah, menganjurkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar, karena hal demikian jauh lebih baik daripada larut dalam dosa. Allah berfirman, kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita selalu mendapatkan penjagaan dari Allah untuk tidak melakukan dosa. Fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban alima. Azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Maka jika mereka bertaubat, itu lebih baik bagi mereka. Jika berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Ini sangat tegas. Jadi jika mereka bertaubat, itu lebih baik ya. Bertaubat lebih baik bagi mereka. Jika berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Berpaling itu artinya apa? Ya, mengabaikan bertaubat, tidak mau bertaubat, terus memproduksi dosa. Hati-hati ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh dalam bertaubat ini. Beliau Nabi Muhammad SAW banyak bertaubat dan beristighfar, sampai-sampai para sahabat menghitungnya sebanyak lebih dari 100 kali dalam satu majlis. Bukan satu hari, satu majlis. Maksudnya ketika duduk gitu ya, istighfar, mohon ampun, bertaubatnya Rasul itu diungkapkan tadi 100 kali dalam satu majlis. Sebagaimana Nafi Maula Ibnu Umar telah menyatakan, kananu Umaru yu'addu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'atu marratin min qabli ayyakuma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, rawahu Tirmidzi. Kita lihat artinya. Ibnu Umar pernah menghitung bacaan istighfar Rasulullah SAW dalam suatu majlis sebelum bangkit darinya 100 kali yang berbunyi, ya Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubatku
sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengampun. Nah, ini kalimat yang diucapkan Nabi ketika bertaubat. Coba mundur sedikit ke atas. Ini dari kalimatnya, coba dilihat di sini kalimat yang diucapkan oleh Rasul, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ulangi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi satu kali duduk di majlis Rasul bertaubat diungkapkan tadi mi'atu marroh, 100 kali. Kalau sehari-hari terus berapa jumlah taubat yang diucapkan Rasul? Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Padahal Rasul itu sudah dijamin masuk surga, bahkan tidak pernah berbuat dosa, tapi mohon ampunnya kepada Allah diungkapkan sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tadi. Ini jadi pelajaran bagi kita. Kita jangan merasa cukup istighfar ba'da salat 3 kali, ya. Rasul saja seperti yang diungkapkan dalam hadis tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, terus selanjutnya menurut kitab Madarijus Salikin dan Fathul Bari, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taubatan nasuha. Apabila ia mempercantik taubatnya, ini mempercantik istilahnya. Apabila ia mempercantik taubatnya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semua kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian penjelasan kitab tersebut. Hadirin jamaah yang berbahagia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, hendaklah kita bersegera mengisi sisa umur kita dengan taubatan nasuha kepada Rabb sebelum kematian menghampiri. Jika kematian sudah menghampiri, kita tidak akan bisa menghindarinya. Kita sekarang umur kita menjadi catatan, dan kita tahu berapa tahun kita ke depan. Terus isi dengan bertaubat kepada Allah, dengan bertaubat nasuha. Semoga kita memperoleh wafat husnul khotimah dan kembali kepadanya dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa dan kekhilafan, serta memperoleh ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keadaan seseorang saat tutup usia memiliki nilai tersendiri, karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Sebagaimana Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatimu, rawahul Bukhari wa ghairuhu. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Husnul khotimah adalah akhirnya yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi ini. Jadi untuk husnul khotimah itu disiapkan sebelumnya. Dan apabila ada yang meninggal dunia, biasanya orang suka berdoa, semoga husnul khotimah. Wafatnya aja sudah. Kalau Rasul itu mencontohkan, Rasul mencontohkan kepada yang meninggal itu tidak berbicara husnul khotimah. Bicaranya apa? Memohonkan ampun. Oh, jangan salah. Di masyarakat kadang-kala husnul khotimah dibawa-bawa, itu mah perjalanan hidup, ya. Kalau sudah meninggal dunia, kawan kita, sahabat kita, mohonkan ampunannya dengan kalimat ya Rabbighfirli atau Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada yang bertanya kepada saya, apa salah kalau minta husnul khotimah? Ya tidak salah.
cuman harusnya sedang hidup ini. Jangan ketika sudah meninggal dunia minta husnul khotimah. Ya wafatnya sudah. Halo, banyak terjadi salah kaprah. Mereka mah yang diinginkan teh mohon ampunannya gitu. Husnul khotimah adalah akhirnya yang baik tuh, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jadi penting mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, syarat-syarat taubat nasuha. Nah ini ada syarat-syarat taubatan nasuha. Kita lihat. Pertama Islam. Nah ini Islam. Taubat yang diterima hanyalah dari seorang muslim. Adapun orang-orang kafir maka taubatnya ialah dengan masuk memeluk Islam. Nah gitu. Walaisatin taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana wa alladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Tidaklah taubat itu diterima Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan sehingga apabila datang ajal kepada mereka di antara mereka barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dunia sementara mereka di dalam kekufuran telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Nanti baca lagi ya, halo, kan nanti PPT-nya dibagikan dan juga YouTube-nya akan insya Allah kita dengar ulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua ikhlas. Ikhlas, taubat yang diterima secara syariat hanyalah orang-orang yang didasari dengan keikhlasan. Taubat karena ria atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat syar'i. Allah berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah dengan ikhlas, menjalankan agama mereka karena Allah. Mereka itu bersama orang-orang mukmin, kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, penuh penyesalan dan mengakui dosa. An-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Selanjutnya hadirin wal hadirat, istiqomah dalam bertaubat. Pastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus yang nomor selanjutnya, mengadakan perbaikan setelah taubat. Terus artinya kita lihat, apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepadamu, katakanlah salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan, kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Al-An'am ayat 54.
Selanjutnya hadirin, keutamaan bertaubat untuk mewujudkan kepulangan husnul khatimah. Nah, bagaimana ini? Coba kita lihat. Yang pertama, menjadi manusia yang beruntung. Yang kedua, menjadi bersih hatinya. Yang ketiga, meraih maaf dan ampunan Allah. Terus selanjutnya, Allah jadikan kelonggaran, jalan keluar dan rezeki yang tidak tersangka. Man lajimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah jadikan untuknya kelonggaran dari segala keresahan, jalan keluar dari segala kesempitan, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Patut kita melestarikan, membiasakan, membudayakan beristighfar, insya Allah jaminan sebagaimana dikatakan dalam nomor 4 ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mendapat cinta Allah dan disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 222. Nah, sampailah kepada kisah teladan. Kita lihat kisah teladan. Dulu ada seorang pemuda pemabuk yang bertobat ketika berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah taubatnya pemuda pemabuk ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali ketika membahas bab taubat dalam karyanya Mukasyafatul Qulub. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di kota Madinah. Ia berpapasan dengan seorang pemuda yang terlihat membawa botol di balik pakaiannya. Anak muda, apa yang kau bawa di balik pakaianmu? Tanya Sayyidina Umar. Pemuda itu panik ketika ditanya oleh Sayyidina Umar. Ia malu manakala harus jujur bahwa botol yang dibawanya adalah khamr, minuman keras. Lantas pemuda itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan kau permalukan aku di hadapan Umar. Jangan kau buka rahasiaku, tutupi rahasiaku di hadapannya. Aku bersumpah tidak akan meminum khamar selama-lamanya. Demikian doa seorang pemuda. Wahai Amirul Mukminin, yang dibawa adalah cuka, kata pemuda kepada Umar. Sayyidina Umar ingin pemuda itu memperlihatkan botol kepadanya. Atas kuasa Allah, botol yang awalnya dibawa oleh pemuda itu adalah khamr berubah menjadi cuka. Ia menjadi suatu keajaiban dari Allah yang datang kepada pemuda itu. Allah telah menyelamatkan sang pemuda. Sebagai janjinya, pemuda itu bertobat menjadi orang yang baik dan meninggalkan minuman khamar, minuman yang memabukkan. Perhatikan makhluk yang bertaubat kepada Allah karena malu dan sungkan kepada makhluk lainnya. Karena keikhlasannya dalam taubat, Allah mengganti khamrnya dengan cuka. Seandainya seorang durjana yang tidak pernah berbuat baik itu bertaubat, nasuha dan menyesali perbuatannya, niscaya Allah mengganti khamr kemaksiatannya dengan cuka ketaatan, kata Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya berbagai cara agar hambanya bertaubat dan kembali ke jalannya. Ketika hambanya bertaubat dan menyesali perbuatannya, tentu saja Allah sangat menyukai dan akan mengampuni dosa orang yang mau bertaubat. Sampailah kepada doa yang kita siapkan. Doanya mungkin sudah biasa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri
wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Kita lihat artinya, Tuhanku, ampunilah kekeliruan dan kebodohanku, kelewatan batasku dalam sebuah hal, dan dosaku yang mana kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku dalam serius dan gurauanku, kekeliruan dan kesengajaanku, apapun itu semua berasal dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan kunyatakan, dan dosa yang mana kau lebih tahu dariku. Kau maha terdahulu, kau maha terkemudian, kau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Patut diamalkan doa ini karena maknanya bila digali dan dikaji begitu lengkap dan sempurna. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah menempuh mengkaji apa-apa yang telah kita ungkapkan. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri kajian ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ini kepada kawan-kawan, sahabat, para jamaah yang terus istiqomah dalam mengaji. Subhanallah, saya jadi bangga dan penuh doa semoga menjadi jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat dengan kajian-kajian ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang memfasilitasi dakwah kita di Masjid Al-Furqon, Universitas Pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan UPI menjadi perguruan tinggi yang terdepan di dunia dan yang mengingatkan akan kebaikan-kebaikan dan menjadi imamnya di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebelum para Sivitas Akademika UPI dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya, terima kasih kepada MDGB ini, MDG PTNBH, dan yang ketuanya sudah sering kita sambut yaitu Profesor Didi, dan sekretarisnya Profesor Aan yang diteruskan oleh Profesor Ade Gapar selalu hadir dalam kajian ini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi pimpinan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dihadiri oleh para guru besar di dalam kajian ini yang tercatat sampai kepada meja kami. Halo, mudah-mudahan ini semuanya dengan sehat walafiat. Yang pertama, terima kasih kepada Profesor Ana, Profesor Edi Suresman. Ini adalah Ketua DKM Al-Furqon, nunggah gegeh Al-Furqon di beliau nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Halo Pak Profesor Edi Suresman. Kemudian Profesor Usep Kuswari. Nah ini, selain beliau hadir juga membawa jamaah dari Lembang ini, selalu ikut ngaji bersama-sama. Halo, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Kemudian Profesor Juju Masuna juga ikut hadir. Profesor Neti Budiana juga hadir, terima kasih. Profesor Aan Komaria, kemudian Profesor Yulianeta, Profesor Adi Subandi, Profesor Mupid, Profesor Isah Cahyani, dan Profesor Dingding Hairudin. Nah ini yang sampai ke meja kami dari para profesor. Mudah-mudahan yang lainnya juga biasanya hadir karena sekarang mungkin masih suasana libur, sedang memeriksa hasil UAS. Luar biasa, semua beramal soleh insya Allah. Kemudian juga para wadek juga hadir di sini dari berbagai fakultas. Bahkan kami mengucapkan selamat kepada para dekan yang baru yang dilantik hari Jumat kemarin.
termasuk jamaah kita yang selalu hadir nih, ikut kajian. Mudah-mudahan dengan dilantiknya di dekan menjadi jabatan yang penuh amanah. Hati-hati, gembira ketika dilantik, tapi nanti juga jalankan dengan sebaik-baiknya, karena nanti di akhirat pun akan diminta pertanggungjawaban dari jabatan tersebut. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, diberikan kebahagiaan kepada para dekan yang telah dilantik di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, juga terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Mat Ali ini yang juga selalu hadir beliau dalam kajian ini. Mudah-mudahan lancar segala urusannya, dan dosen-dosen yang lain dari bahasa Arab termasuk para mahasiswanya baik S2 atau S1, mudah-mudahan yang sedang studi diberi kelancaran, kemudahan melalui kajian ini insya Allah. Juga penasehat Al-Furqan juga hadir, mudah-mudahan ya di dalam kegiatan ini selalu hadir. Pak Profesor Juntika ya selalu hadir sebagai penasehat Al-Furqan, mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga Ketua ITC Dr. Mulyan Abdullah yang sedang berbaring di rumah sakit ini. Halo, tadi sudah doakan di awal dan kita doakan lagi, mudah-mudahan sehat walafiat, karena beliau adalah orang yang juga memiliki tugas untuk membawahi kegiatan keagamaan di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik nih hadir di sini, ada Prof Ana, siapa Prof itu? Bukan Prof Ana ya. Pedagogi itu Prof Dr. Epiana maksudnya gitu ya. Calon ya profesor juga hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan para mahasiswa S2 yang sudah lulus, alumni, dan yang masih belajar kuliah bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Kemudian Ketua Prodi S2 dan S3 Administrasi Pendidikan di Dr. Diding Nurdin, mudah-mudahan hadir dan dengan para mahasiswanya insya Allah lancar selalu, sehat selalu. Kemudian kampus Kamda Purwakarta dan para mahasiswanya juga ikut hadir. Kampus Koordinasi PAI dan mahasiswa kampus juga hadir. Mahasiswa PAI, SPAI, IPAI ini yang dididik, dibimbing oleh Dr. Mulyan Abdullah juga pada ngaji insya Allah. Kemudian Wakil Pemimpin Pondok Pesantren Riyadatul Ulum Wad Da'wah Condong Tasikmalaya, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum Wad Da'wah, yaitu Dr. Kiai Haji Mahmud Farid MPD. Nah, halo Pak Rektor, selalu hadir saya lihat di dalam kajian ini. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadir Bapak Ustadz Insinyur Riyadi Budiman, dosen Fakultas Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan. Nah ini luar biasa, Ustadz hadir ngaji terus, nanti jamaahnya juga ikut ngaji, subhanallah, tambah berkah dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Kemudian juga di sini Pak Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, Dr. MPD, Rektor Budi Sastra University Florida USA hadir. Terima kasih Pak Profesor, semoga sehat selalu dan berkah dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi, mudah-mudahan selalu sehat dan tugas mengemban tugas membagikan dan menerima zakat merupakan amalan yang sangat terpuji insya Allah. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus, nah ini Wadir SPS Uninus Profesor Nana Herdiana. Nah, Pak Profesor hadir insya Allah ya. Kemudian juga Ketua Prodi Manajemen Dr. Hajah Deti juga hadir. Dosen Dr. Haji Hendi S. Muhtar. Kemudian Dr. Marwan. Di samping yang diungkap disebut barusan juga para alumni ikut hadir di dalam kajian ini. Di antaranya Bapak
Dr. Teddy. Halo Pak Dr. Teddy dari alumni Uninus dan menjadi Asda Tasikmalaya. Ini Asda ngaji, subhanallah. Semoga berkah dengan jabatannya. Dan juga Dr. Cucu hadir juga di dalam kajian ini, insya Allah selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Mahmud Farid, nah kemudian Dr. Haja Alia Baidowi, koordinator Muhammadiyah ASEAN. Nah ini juga ikut ngaji. Halo ya. Dan juga Dr. Neneng Mariamah, ketua Ikatan Bidan Purwakarta, peserta anggota Bidan Purwakarta. Subhanallah. Bidan-bidan ngaji karena tugas bidan mulia menolong hamba-hambanya yang ingin melahirkan. Halo Pak Profesor Cewan, PIPS Dekan Baru, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Kemudian juga di sini ada guru-guru nih, guru-guru SMK Negeri 2 Sumedang. Nah ini juga hadir di sini. Kepala sekolahnya ikut hadir, guru-gurunya hadir. Mudah-mudahan tetap menjadi kepala sekolah dan guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dari Indramayu ini, Pak Caridin, Pak Dr. Caridin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu hadir dengan para kabidnya. Di sini ada kabid SMP Ibu Eti Herawati Emilia. Pak Dr. Caridin, halo. Dengan kesibukannya ngaji terus jadi kepala dinas, insya Allah berkah. Kemudian juga UPTD 2 Patrol Indramayu juga hadir ya, insya Allah. Kemudian juga yang lain-lainnya yang juga hadir dalam kegiatan ini insya Allah dengan penuh keberkahan. Sivitas Akademika UBK, Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana SHMPD, semoga sehat selalu dan selalu mengajak para krunya untuk hadir dalam kajian ini, dari mulai rektor sampai juga kepala-kepala cabangnya. Terima kasih Jazakum kasiro. Kemudian Rektor UBK Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHKes, Pak Rektor hadir selalu. Sama-sama semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kepala Cabang PSDKU Serang Hajah Tri MKeb, dosen PSDKU Subang Siti Rohmah SST MKeb, dosen Prodi D3 Keperawatan Adetika Skep Ners MKeb, Bendahara Stikep PPNI Jabar Haja Imah Cucu SPD MM, Koordinator Keluarga Besar Almarhum Hajah Khoriyah Haja Imah Syarifah SPD MPD juga hadir, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Kepala SMK BK Sukaraja Tasikmalaya Dede Nurhayati SPD MM juga hadir. Ketua Akreditasi Prodi 3 Keperawatan Asep AF Indarna SPD Kep Skep Ners MPD MKep. Waduh ini gelarnya banyak. Semua pengurus DKM Masjid Nur Khatmawati UBK juga hadir insya Allah. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi saya lihat tadi hadir. Semoga menjadi doktor dengan tugasnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya tidak pernah ketinggalan ngaji. Kemudian Pak Dr. Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan Kalimantan Barat selalu hadir dengan beliau. Terima kasih Pak Dr. Abu, selalu sehat dan penuh keberkahan. Bapak Triyantoro, Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga hadir, terima kasih. Sama-sama Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga hadir, terima kasih. Selanjutnya juga Ibu Kokom, ini Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Rani, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat,
Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri. Bapak Wasimin, Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Halo, ini Pak Wasimin selalu hadir. Terima kasih. Ibu Presi Aprilianti, Ibu Hamurti, Ibu Lunis, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak, subhanallah. Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri 1 Pakem Sleman, Yogyakarta juga hadir. Bapak Jasman Indadno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Ibu Wihartati Purapurna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya. Ibu Yeti Ulimawati Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Ibu Isaris Arwiyati Pengawas Sekolah Distrik Provinsi Jawa Barat. Bapak Suka Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jateng. Ibu Ini Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manokowati Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Bapak Siswanto Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Alfi Lailatin Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur, terima kasih. Bapak Ahmadi Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Bapak Ropik Ali Musin Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur. SMP Negeri 4 Sumedang juga hadir, terima kasih. Kemudian teman-teman dan MTS nih, MTS 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Yuni Mahmuda, halo, selalu hadir insya Allah. Pak Sugeng, Pak Dr. Sugeng Suwangi Penjamin Mutu SMA Negeri 8, SMPIT Alpaz Kabupaten Bandung binaan Profesor Aan, semoga menjadi SMPIT yang dibanggakan Allah. Pengurus MG MP IPA MTS Jabar juga hadir. DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka Bapak Ujang Permana, halo, masih sibuk, kapan jadi doktornya? Kemudian Pak Samsudin SPDMM bersama Sivitas Akademika STITNU Al-Farabi Pangandaran, nah ini juga hadir. Sivitas Akademika Sai School, nah ini juga para santri masih libur kelihatannya Ustaz ini. Insya Allah minggu depan katanya akan semua akan ikut ngaji kembali insya Allah. Terima kasih Bapak ini Bapak Sigit dari Sivitas ULM. ULM itu adalah Universitas Lambung Mangkurat dari Kalimantan ya. Kemudian juga semua guru-guru dari Mande Cianjur dan kepala sekolah. Nah ini yang dimotori oleh Pak Dading. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Dr. Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya ikut ngaji, subhanallah. Kemudian Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Dr. Ki Haji Riyad Jamil SPD IMM juga hadir. Sivitas Akademika Universitas Jambi Ustaz Anwar, halo, yang memotori dakwah kita di Jambi, mudah-mudahan sehat dan selalu lancar segala urusannya. Keluarga besar KBSA YBSA, keluarga besar SMP Terbadu Az-Zahra Ibu Hajjah Sobaria, kemudian keluarga besar Abah Uki hadir, keluarga besar almarhum Bapak Apon Santoso dari Garut, dan keluarga besar Bapak Yoyo Surya Kusuma ikut ngaji. Mudah-mudahan semuanya jadi turunan yang saleh, cerdas, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di OWKBB Ibu Dr. Deti dan Bulia selalu hadir. Pak Sukamto pengawas distrik Depok juga hadir. DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak kalau juga sangat hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Bandung, Majelis Taklim Asyukur, Perum SBG Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Bunda Sopi, halo, juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Kemudian Ibu Hajjah Siti Hori Auria
Kadisdik Depok juga selalu hadir beliau. Insya Allah selalu sehat walafiat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak Aep Saifullah Darul Usamah ini dari Cicalengka ya hadir, terima kasih. Kemudian Dr. Muhammad Hasan juga hadir. Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung. Kemudian Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis. Kemudian UI Makassar, Profesor Mir Alam Bedu, nah juga selalu hadir. Dan Pak Tatang Muhtar, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung juga hadir, terima kasih. Semoga berkah dan sehat walafiat. Kemudian Profesor Yadi Siswanto dari ITB, dosen ITB juga hadir, terima kasih. SMP PGRI Cidahu, Bapak kemudian juga SMP 1 Junti Nyuat, wah ada namanya Junti Nyuat dari Pak Asep hadir, subhanallah. Dan Pak Sadono Sri Harjo ini dari BPI-PRI, halo Pak Sadono, semoga tugas sehari-hari menghantarkan Bapak untuk lebih ikhlas dan penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, itulah yang sampai ke meja kami. Kalau ada yang tidak sebut, sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di ahad pertama kita bisa menempuh 50 sekian ahad ke depan tetap istiqomah mengaji sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Mari kita untuk berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kiai Haji Dr. Ahmad Sujai dari Tangerang juga hadir, dan juga dari UNEMED Pak Dr. Ayi juga hadir, terima kasih. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten lahir batin, mudah-mudahan kita sehat selalu, bertemu di ahad yang akan datang. Termasuk Pak Dr. Agil ya, ini dekan dari FAI Unsika Karawang selalu hadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.